Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Komara Ramadhani dari Prodi Gizi Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tugas review jurnal dari mata kuliah Kesehatan Masyarakat dengan tema Ultra Processed Food. Nah, sebelum melangkah ke jurnalnya, izinkan saya sedikit untuk membahas mengenai pengertian ultra processed food. Nah, jadi UPV ini atau ultra processed food ini merupakan uh, makanan yang diolah di dalam industri atau biasanya kita bilang itu merupakan produk industri. Nah, makanan UPV ini merupakan makanan dengan makanan yang memiliki banyak tambahan makanan uh, atau memiliki banyak tambahan bahan. Nah, tambahan bahan yang biasanya ada di dalam UPV ini merupakan em, tambahan seperti gula, lemak, garam, pewarna, perasa, dan pengawet buatan. Nah, kebanyakan dari makanan UPV ini merupakan makanan yang siap saji. Nah, selanjutnya kita melangkah ke jurnal. Nah, adapun judul jurnal yang sebelumnya saya review, yang telah saya review itu merupakan Association of Ultra Processed Food Consumption Body Mass Index for Age Among Elementary Student in Surabaya atau Asosiasi Konsumsi Pangan Ultra Olahan dengan Indeks Massa Tubuh menurut usia pada siswa sekolah dasar di Surabaya. Nah, jurnal ini merupakan jurnal dari Amerta Nutrition dengan volume 6 nomor 2 yang dikeluarkan pada tahun 2022 di bulan Juni. Nah, jurnal ini memiliki halaman dari halaman 140 sampai 147 dengan penulis Aziza Ajeng Pratiwi, Dian Novita Chandra, dan Helda Kusun. Nah, adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu di mana obesitas pada anak menjadi masalah gizi utama dalam beberapa dekade terakhir dan berkembang pesat di banyak negara termasuk Indonesia sendiri. Nah, perkembangan ini itu bisa kita lihat dari data Basic Health Survey atau BHS pada tahun 2018 menyebutkan bahwa ada 99,2% anak usia 5 sampai 12 tahun itu mengalami obesitas. Nah, tentu saja prevalensi ini itu lebih tinggi dibandingkan kelompok eh, anak dengan usia 13 sampai 15 tahun dengan persentase atau prevalensi 4,8% dan kelompok usia 15 sampai 18 tahun itu dengan persentase 4%. Nah, pangan olahan khususnya ultra processed food atau UPV ini merupakan sebagai bagian dari klasifikasi NOVA yang diketahui mengandung nutrisi obesogenik, yang dimana nutrisi obesogenik ini yang padat akan energi, lemak, manis, dan asin yang dapat menyebabkan peningkatan indeks massa tubuh menurut usia atau BAZ atau Body Mass Index for Age Z-score. Nah, obesogenik ini itu merupakan faktor atau sesuatu yang dapat meningkatkan atau menyebabkan obesitas. Nah, adapun metode penelitian dalam jurnal ini yaitu metode cross-sectional dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan UPV dan BAZ atau Body Mass Index for Age Z-score pada usia anak sekolah dasar umur 10 sampai 12 tahun di Surabaya. Nah, tempat dan waktu penelitiannya itu di tiga sekolah dasar negeri dan swasta yang dipilih secara acak di Surabaya, Jawa Timur dari bulan Maret sampai April tahun 2020. Nah, adapun subjek penelitian dalam jurnal ini yaitu terdapat 136 siswa yang dipilih secara acak. Selanjutnya, di dalam metode penelitian ini ada kriteria inklusi pada subjek, yaitu
di mana anak yang berusia 10 sampai 12 tahun setuju untuk dilibatkan dalam penelitian ini berdasarkan informat konsen orang tua. Serta anak itu juga memiliki badan yang sehat. Kemudian subjek dengan kebutuhan khusus tidak dapat memberikan komunikasi normal selama wawancara, cacat fisik dan sedang diet khusus itu tidak dapat dijadikan subjek dalam penelitian ini. Kemudian adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini itu ada CK yang digunakan untuk mengukur antropometri seperti berat badan dan tinggi badan pada anak. Selanjutnya ada recall 1 kali 24 jam. Nah, recall ini itu digunakan sebagai penyusun daftar makanan. Nah, dari recall ini diambil dari eh, daftar makanannya itu dibangun dari 30 subjek yang diambil secara acak. Nah, dari 30 subjek ini ditemukan 127 item yang diantaranya itu 82 makanan dan 45 itu minuman. Nah, selain dari 30 subjek, peneliti juga mengambil daftar makanannya itu dari hasil survei pasar yang ada di sekitar sekolah. Nah, dari survei ini peneliti mengambil 78 item makanan dan 35 minuman. Nah, dari semua item baik dari subjek maupun dari hasil survei pasar ini itu nantinya akan dimasukkan ke dalam formulir FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Nah, selanjutnya ada pun karakteristik responden. Yang pertama itu ada umur anak. Umur yang diambil itu 10 sampai 12 tahun. Kemudian ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kemudian ada pendidikan orang tua, pendidikan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian ada pekerjaan orang tua, sedentary screen time atau kebiasaan aktivitas anak di depan layar, morbiditas atau angka kesakitan. Kemudian ada aktivitas fisik anak. Kemudian ada asupan energi dibagi menjadi ada yang kurang dari 80% AKG atau angka kecukupan gizi, ada yang lebih atau sama dengan 80% AKG, kemudian ada yang lebih dari 100% AKG. Kemudian ada konsumsi pangan atau makanan, dan yang terakhir itu ada pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan. Dan selanjutnya ada klasifikasi makanan. Nah, klasifikasi makanan ini itu menggunakan NOVA. Eh, Selanjutnya ada analisis data dengan menggunakan SPSS versi 20. Nah, dari hasil penelitian yang ada pada jurnal di sini berdasarkan karakteristik itu usia anak rata-rata yang diambil itu 11 tahun. Kemudian ada jenis kelamin anak yang paling banyak itu adalah perempuan yang dimana nilainya itu 74 atau 5,4%. Kemudian dari tingkat pendidikan ayah dan ibu itu sedang. Kemudian dari pekerjaan untuk ayah itu sektor formal yang lebih banyak, kemudian untuk ibu itu tidak bekerja atau hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Kemudian waktu menatap layar atau aktivitas di depan layar itu anak-anak lebih sering melakukan aktivitas selama lebih dari 2 jam per hari. Kemudian ada morbiditas anak atau angka kesakitan di mana di jurnal menjelaskan bahwa anak tidak pernah mengalami sakit selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Kemudian ada aktivitas fisik anak yang di mana eh, nilainya ini lebih tinggi anak yang tidak sering melakukan aktivitas atau anak yang kurang aktivitas. Nah, kemudian ada asupan energi total atau kalori per hari, di mana anak yang memiliki kurang dari 80% uh, kalori dari AKG itu lebih tinggi. Nah, kemudian dari kelompok konsumsi kelompok pangan, di mana anak yang em, tidak mengkonsumsi makanan olahan
itu lebih tinggi nilainya dibandingkan anak yang mengkonsumsi olahan. Kemudian dari prevalensi di mana dari berat badan anak itu rata-rata 36,32 kilogram atau 20 sampai 77%. Kemudian dari tinggi badan itu 140,5 cm dan eh, BAZ atau berat badan menurut BAZ atau berat badan menurut umur itu 0,3 kilogram. Nah, selanjutnya dari dari UPV FFQ ini didapatkan hasil di mana eh, makanan yang sering atau yang lebih banyak dikonsumsi oleh anak-anak itu seperti kecap yang dimana tingkat konsumsinya itu sebanyak 101 orang. Kemudian ada permen karet dengan tingkat konsumsi itu 91 orang. Kemudian ada tepung bumbu dengan tingkat konsumsinya itu 84 orang. Kemudian ada wafer dengan tingkat konsumsinya itu 87. eh, Kemudian ada teh dengan tingkat konsumsinya itu 84 dan kemudian ada biskuit dengan tingkat konsumsi 81. Kemudian ada bubuk coklat eh, atau coklat bubuk itu dengan tingkat konsumsi 80. Kemudian ada mie instan dengan tingkat konsumsi eh, 78 dan yang terakhir ada saus tomat dengan tingkat konsumsi 78 juga. Eh, Ditemukan selanjutnya hubungan antara konsumsi ultra processed food atau UVP dan body mass index for age itu ditemukan hasil bahwa tidak terdapat hubungan atau tidak ada keterkaitan antara konsumsi UPV dan body mass index pada anak. Selanjutnya, menurut analisis multivariat antara konsumsi ultra processed food atau UPV dan indeks massa tubuh per umur atau BAZ menyesuaikan faktor potensial di mana yang paling berpengaruh atau memiliki kolerasi dengan BMI itu di sini nilainya yang paling tinggi, nilai confident intervalnya itu adalah tingkat aktivitas fisik, di mana eh, tingkat aktivitas fisik ini anak-anak yang kurang memiliki tingkat aktivitas fisik, eh, anak-anak yang kurang memiliki aktivitas fisik baik di rumah maupun di sekolah itu memiliki pengaruh besar terhadap indeks massa tubuh pada anak menurut umur. Nah, selanjutnya adapun kesimpulannya yaitu di mana ultra processed food ini merupakan makanan yang diolah dalam industri makanan. Nah, makanan ini itu bersifat adiktif atau membuat seseorang itu ketergantungan. Nah, walaupun dari hasil penelitian konsumsi UPV tidak berkolerasi signifikan dengan BAZ atau Body Mass Index eh, for Age Z-score, namun berdasarkan hasil analisis multivariat antara konsumsi ultra processed food berdasarkan indeks massa tubuh per umur atau BAZ menyesuaikan faktor potensial energi dari UVV adalah di mana UPV itu memiliki nilai kedua yang tertinggi setelah makanan yang diproses secara minimal. Nah, oleh karena itu kita harus waspada untuk mencegah peningkatan konsumsi UVP di masa yang akan mendatang. Eh, Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.